Sudah, Ibu. Sambil menunggu yang lain masuk, kita mulai dulu ya Pak Wayan. Oke, silakan. Untuk selanjutnya, kami akan melanjutkan sesi pemaparan materi ketiga oleh beliau, Bapak Nurse Iwayan Suadarna, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, yang akan menyampaikan materi tentang peluang usaha wound care. Sebelum itu, perkenankan saya untuk membicarakan dan membacakan CV Bapak Iwayan. Bapak Iwayan Suardana, Magister Keperawatan, lahir 9 Januari tahun 1972, berpangkat lektor, riwayat edukasi, D3 Keperawatan Poltekkes Denpasar, selesai tahun 95, S1 Keperawatan PCIK Unair, selesai 2002, S2 Keperawatan Komunitas 2011, S3 Ilmu Kesehatan FKM Unair 2017 sampai sekarang. Pengalaman pekerjaan yang pertama PNS, dosen Poltekkes Denpasar tahun 96 sampai sekarang. Lalu praktisi praktek mandiri dan home care 2006 sampai sekarang. Banyak sekali ya Pak ya praktek mandiri home care-nya. Dan ini bisnisnya Bapak Iwayan, founder of Indonesian Complementary Nursing, founder of Latu Usada, founder of Dawan Usada, founder of Romantic Hill. Lalu organisasi yang sudah diikuti oleh Bapak Iwayan, banyak ya Pak ya. Pengalaman sebagai narasumber juga sudah sangat banyak sekali. Ini riset Bapak Iwayan, pengaruh bekam kering terhadap penurunan nyeri kepala primer pada tahun 2015, pengaruh slow stroke back message dalam penurunan tekanan darah 2016,
pengaruh akupressure dalam penurunan keluhan kelelahan atau fatigue di praktek mandiri di Bali 2016, pengaruh akupuntur mengurangi nyeri lutut klien OA pada tahun 2017, pengaruh akupressure dalam penurunkan gejala ISPA pada balita di Puskesmas Denpasar Utara 3 pada tahun 2017. Moto, semakin diberikan hidup, semakin tetaplah berjuang. Baik, demikian adalah sedikit dari banyaknya CV Bapak Iwayan. Kepada Bapak Iwayan untuk menyampaikan materi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Suci dan teman-teman semua. Ini muka-mukanya pada nggak kelihatan ya. Kalau seorang entrepreneur itu paling tidak harus berani menunjukkan mukanya. Apalagi kita bersedikit ya, 30 orang ya. Jadi mudah-mudahan, nah ini Ibu Komisiah. Ya, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Ibu Ketua ya, Akademi Kesehatan Asih Husada, berserta staf, mahasiswa, ada alumni dan teman-teman semua. Tadi seharusnya saya memberikan materi di awal, tapi kita tukar hari ini. Mudah-mudahan semangatnya masih tersisa ya, karena biasanya siang, kalau udah siang nih agak drop ya. Tetapi mudah-mudahan siang ini saudara nggak ngantuk ya, karena saya akan memberikan sebuah gambaran pengalaman bahwasanya menjadi perawat itu bukanlah suatu yang menyedihkan ya. Jadi profesi kelas 2 yang sekarang banyak nih dirasakan oleh orang-orang. Kenapa gua harus jadi perawat gitu. Banyak sekali ya. Ketika saya bertanya kepada mereka yang kuliah di keperawatan, hampir 50% mengatakan bahwa kuliah itu bukan atas kehendaknya, tetapi karena keinginan orang tua ya. Ada yang mengatakan bahwa kuliah di perawat itu kecelakaan. Tetapi saya sendiri lahir dari perawat D3 sampai sekarang S3. Ya, saya sangat bersyukur dan menikmati sekali karena dengan profesi perawat ya kita bisa hidup lebih sejahtera. Ya, kalau memungkinkan kita mundurkan diri jadi dosen ya, mendingan jadi praktisi ya. Bekerjanya 3 jam, hasilnya 15 juta. Ya, itu minimal ya. Oleh karena itu hari ini saya tidak memberikan teori, tapi saya akan memberikan mohon maaf, materinya bisa dilihat? Bisa, Bapak. Saya tidak akan memberikan teori karena saya yakin teman-teman semua sudah kenyang dengan teori-teori. Tapi saya lebih banyak nanti memberikan pengalaman saya sebagai perawat home care dan sebagai entrepreneur yang sejak 2002 saya dalami, 2005 saya mulai praktek. Berarti hampir 17 tahun saya coba sudah berkecimpung di dunia praktisi perawat. Dengan hasil saya kira kalau kita bicara tentang kesejahteraan, itu gajinya, penghasilannya 3 kali lipat dibandingkan jadi PNS dosen yang sudah bekerja 30 tahun. Oke, ini gambaran realnya ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan ya sebagai perawat, lulusan perawat agar ke depan setelah kita lulus ataupun saat ini sudah bekerja, bagi yang belum lulus mungkin berpikir setelah lulus kemana. Nah, biar nggak bingung nih bagi yang belum lulus. Bagi yang sudah lulus bisa mendapatkan gambaran apa sebenarnya atau sebaiknya bisnis yang bisa dilakukan dengan keilmuan yang kita miliki. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah bekerja mungkin bisa melakukan diversifikasi pekerjaan ya. Sedemikian rupa nanti setelah bekerja di tempat yang formal, teman-teman bisa lagi bekerja di tempat lain ya yang sesuai dengan keilmuan dan keterampilan yang kita miliki.
Oke, berikutnya apakah bisa nampak? Biasanya saya sering bermasalah ini kalau saya. Nampak, Pak. Oh, ini home care, praktek mandiri. Nampak, Bu? Di halaman 2 tampak nggak? Nampak. Oke. Jadi home care. Nah, ini saya menyampaikan karena memang diminta untuk menyampaikan materi tentang home care. Sesungguhnya kalau kita lihat praktek yang menjadi base untuk praktek yang bisa menghasilkan banyak dan peluangnya banyak itu sesungguhnya di praktek mandiri. Ya, karena kalau sudah di praktek mandiri, kita bisa melaksanakan home care. Kalau ibarat hidup sehari-hari, praktek mandiri itu adalah penghasilan tetap kita. Home care itu penghasilan yang sewaktu-waktu, yang memang permintaannya tidak sebanyak dengan praktek mandiri. Oke. Nah, home care ini salah satu aktivitas praktek mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat, baik melalui praktek mandiri itu sendiri, dari klinik maupun dari rumah sakit. Jadi, itu yang perlu kita pahami bersama. Oke. Di sini kita lihat bahwasanya semakin ke depan kita menyadari tantangan kita sebagai perawat ini akan semakin banyak ya. Kenapa? Karena memang jumlah lulusan sudah sangat banyak. Kalau kami di Bali, kami upper supply sampai 3.000 orang. Dari 4 juta penduduk kita upper supply 3.000. Di mana dari 3.000 ini, syukur sampai saat ini belum ada yang melaporkan dia menganggur. Karena sebagian besar mereka bergerak di pelayanan home care. Artinya apa? Home care saat ini bisa menjadi penyumbang terbanyak, penyerap terbanyak dari lulusan perawat. Kemudian dalam situasi seperti sekarang ada globalisasi yang sedang di masa COVID pandemi ini, adanya perubahan perkembangan di era industri 5.0, kita melihat bahwasanya banyak sekali tren-tren yang berubah. Kalau globalisasi, orang mungkin percaya bahwa kalau kita mengalami sakit, mereka mencari beberapa alternatif lain ke luar negeri. Jadi globalisasi kan kita kembali ke diri sendiri, artinya bahwa banyak dari kita sekarang ketika tidak lagi mencari bantuan keluar, tapi lebih negeri, termasuk juga negara-negara lain. Kalau dulu kita bangga ya bahwa Eropa, Amerika itu bisa menjadi penyerap tenaga kerja yang besar khususnya untuk perawat, termasuk juga Jepang. Tapi sekarang kondisinya malah berbalik. Kenapa? Karena saat ini Jepang, negara Eropa, Amerika itu sudah mengalami kondisi ekonomi yang arahnya menuju ke resesi, di mana hal ini akan berdampak kepada daya beli. Oleh karena itu, dalam konteks merebut pasar kerja, saat ini ketika luar negeri mungkin tidak cukup mampu membayar tenaga kerja Indonesia, maka kita bisa optimalkan dengan menggunakan konsep deglobalisasi, artinya kita kembali mencari pasar di dalam negeri kita sendiri. Nah, pasar yang kita cari ini sudah tentu akan berhadapan dengan berbagai macam perkembangan, salah satunya adalah adanya era industri 5.0, di mana saudara-saudara paham, teman-teman semua juga paham bahwasanya di era industri 5.0, kalau dulu industrinya 4.0, puncaknya adalah bagaimana kita bangga yakin bahwa teknologi itu akan menggantikan posisi manusia. Tapi di era industri 5.0 justru sebaliknya, bahwa teknologi itu diharapkan harus terus berdampingan dengan humanisme. Artinya teknologi harus tetap dikendalikan oleh manusia, dan peran manusia yang bisa mengontrol dan bisa terlibat langsung dalam pelayanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kunci industri 5.0 ini adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan teknologi dengan pendekatan humanistik. Nah, salah satu yang akan sukses di era industri 5.0 ini adalah perawat, ya. Karena perawat saya kira tidak akan tergantikan posisinya. Kenapa tidak akan tergantikan posisinya? Karena
yang paling penting yang diberikan oleh layanan keperawatan itu adalah touching, sentuhan, caring, perhatian ya, dan empati ya. Dan saya kira itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, saudara-saudara sebagai perawat, jangan merasa berkecil hati bahwasanya profesi kita nanti akan diambil alih oleh teknologi, oleh mesin, itu omong kosong. Kalau kedokteran iya, kalau kedokteran diambil banyak, termasuk radiodiagnostik, pemeriksaan yang bisa digantikan oleh mesin. Jadi penegakan diagnosa sekarang tidak perlu dokter, ya, cukup mesin. Ya, tapi untuk bisa membuat orang nyaman, membuat orang merasa diperhatikan, tidak bisa dengan mesin, tapi harus dengan manusia yang ada di sampingnya. Oke, inilah situasi real saat ini, di mana teknologi harus selalu berdampingan dengan kemanusiaan atau humanisme. Nah, hal-hal penting yang juga kita pahami sebelum nanti kita bergerak untuk memilih home care ini sebagai base dari bisnis kita, ya. Kita melihat bahwasanya saat ini di era teknologi 5.0 yang masih dibutuhkan oleh klien adalah direct touching, ya. Jadi sentuhan-sentuhan langsung yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk itu, ikhlas dan penuh kasih sayang itu sebenarnya. Tetapi kalau direct touching saja tidak cukup, karena kalau direct touching bisa dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga, seorang asisten rumah tangga, caregiver bisa menggantikan. Tetapi direct touching yang didasarkan pada kemampuan intervensi berbasis evidence base itu hanya dimiliki oleh sebuah profesi. Salah satunya perawat yang dikaitkan juga dengan budaya. Ya, jadi kita paham bahwasanya hanya perawat ya yang direct touching. Kalau direct touching pekerjaan ini bisa dilakukan oleh caregiver, bisa. Tukang massage juga bisa. Tetapi yang bekerja dengan evidence based practice, yang memahami cultural konteks ya dalam pelayanan kesehatan, itu adalah tenaga kesehatan, khususnya perawat. Karena perawat yang belajar tentang transkultural nursing ya. Kalau transkultural di profesi lain saya kira belum pernah didengarkan. Ketika kita presentasi tentang transkultural juga, mereka masih bingung apa itu. Jadi kita sudah bergerak cukup jauh. Dan ini saya kira menjadi nilai tambah dari teman-teman semua. Kemudian edukasi dan evaluasi bisa dengan IT dan sosial media. Ini yang sering kita lakukan saat kita melakukan intervensi. Ketika dia sudah di rumah atau kita tinggalkan dari rumah, kita selalu bisa memantau mereka melalui media sosial. Apapun yang terjadi, mereka biasanya laporkan melalui media sosial atau IT sederhana yang mereka pegang. Kemudian kita juga harus, ya, ini kelemahan teman-teman yang saya alami ketika kita memiliki tim perawat yang melaksanakan home care. Jadi banyak dari kita ketika jadi home care itu kecenderungannya adalah bekerja gampang, ya sedikit belajar. Dampaknya mereka biasanya kurang update terhadap berbagai macam informasi, baik penyakit, obat maupun tindakan. Jadi kalau penyakitnya, mereka nanya, ya saya tunggulah penjelasan dari dokter. Nah ini obat kayak gini, apa sih efek sampingnya? Kira-kira ada nggak masalah dengan lambung saya? Saya selalu menjawab, itu saya tanya dulu dokter saya. Apalagi tindakan. Saya tidak tangan kita agar lulusan siapapun kita tidak saja berpikir tentang makin gampang, kan gampang dilakukan karena ilmu udah banyak ya. Kemudian kita bisa juga bekerja sama dengan profesi lain. Kemudian kita bisa melakukan marketing berbasis IT. Tetapi yang paling penting adalah bahwasanya sekarang teknologi semakin kecil yang memungkinkan bahwa apapun bentuk tindakan itu bisa dilakukan di rumah dengan nanoteknologi. Seperti yang paling sederhana biasanya peritoneal dialisis.
Untuk masalah-masalah terkait dengan home care, saya kira jenisnya banyak sekali. Saya di sini sampaikan ada 2 kasus ya yang sering saya terima ordernya terkait dengan pemenuhan kebutuhan home care ya. Ini contoh kasus yang saya tulis. Misalnya seorang laki-laki ya pensiunan 78 tahun, dia sudah mendapat serangan stroke yang kedua kali. Saat ini mengalami gangguan dalam memenuhi kebutuhan dasar, harus dibantu. Keluarga telah merawat NS di rumah Arti. Padahal setiap hari keluarga mengeluarkan dana hampir 1,5 juta. Ya ini kalau dia di VIP ya. Untuk biaya rumah sakit itu pun belum termasuk biaya obat. Menurut dokter, kondisi akut dan kritisnya sudah ditangani. Tinggal perawatan lanjut. Di lain pihak, semua anaknya sangat sibuk karena berada di luar kota sehingga tidak mampu. Seperti ini juga di era mereka itu sibuk sekali dan mereka membutuhkan tenaga yang profesional yang bisa menggantikan ketika mereka meninggalkan anggota keluarganya yang sakit. Kemudian ini contoh yang lain ya. Seorang klien meminta petunjuk ya kepada kita pertimbangan. Jika saat ini orang tuanya yang ber-86 tahun dalam kondisi lemah, tidak mau makan sejak 4 hari saja. Hasil pemeriksaan saturasi O2 37,8, tensi 80/50, bising di kedua lapang paru, reaksi pada otot-otot pernapasan. Keluarga bersedia tidak melakukan tuntutan jika terjadi sesuatu yang diinginkan. Nah ini biasanya of life banyak sekali dan mereka tidak mau mengajak orang tuanya ke rumah sakit karena apa? Mereka sudah tahu di rumah sakit juga tidak diapa-apakan karena ini adalah proses lihat peluangnya. Saudara bisa lihat saat ini ya anak-anak kami di Bali itu 3.000 orang, sebagian besar memang sudah memilih ya home care sebagai jalannya. Ketika kita tidak bekerja di rumah sakit, jawabnya kalau home care kami bisa minimal kita bekerjanya tidak seberat kita bekerja di rumah sakit, bekerja di klinik, bahkan ketika mereka menjadi perawat honorer ya. Itu sangat peluang saya kira akan semakin bagus ya, semakin banyak karena saat ini dari segi konsep etik maupun legal home care merupakan suatu model bisnis yang saya kira paling cocok melekat bisa dilakukan oleh perawat karena memang peraturan perundang-undangannya itu sudah jelas ya, ada Permenkes 26 2019 terkait dengan lokasi pelayanan bisa di rumah pasien, ada Permenkes 908 2010 tentang Janwatga, dan saya kira juga sekarang rumah sakit ingin mengembangkan model pelayanan di rumah khususnya untuk geriatri. Jadi secara aspek legal saya kira perawat memiliki positioning yang kuat untuk bisa melaksanakan home care. Nah kalau dilihat dari pertimbangan etik saya kira juga bagus sekali ya. Kenapa? Karena ketika kita bicara etik tentang baik, buruk, benar, salah, kemudian sesuai norma atau tidak ya, perawatan pasien-pasien paliatif, end of life, menua, mereka yang keluarganya mungkin tidak bisa mendampingi secara penuh, merawat mereka di rumah itu adalah pilihan yang terbaik. Oke. Kemudian saya kira kewenangan perawat sangat banyak bisa diberikan dalam perawatan pasien di rumah. Sebentar lagi kita lihat apa saja. Selanjutnya kita lihat juga potensi marketnya. Salah satu strategi bisnis yang paling penting sesungguhnya adalah sebelum kita membuka praktek, yang paling mendasar yang harus kita ketahui adalah market. Ya, saya kira ini. Jangan coba-coba membuat sebuah bisnis kalau kita nggak jelas marketnya. Karena di situ hanya akan membakar uang. Oke, hanya membakar uang. Menghabiskan waktu dan tenaga. Maka ketika kita bicara dengan home care, saya kira
Market ini sangat jelas. Ya. Marketnya itu siapa? Mereka yang mengalami perubahan epidemiologi, penyakit yang dulunya akut, yang mengarah ke penyakit kronis, degeneratif ya. Kemudian yang kedua dari segi demografi. Sekarang demografi penduduk Indonesia lebih banyak penduduk tua. Ya, angkanya sekitar 10%. Jadi di Indonesia ada 27.000 lansia yang kalau 5% dari 27.000 itu perlu perawatan di rumah, saya kira ini jumlah yang sangat besar yang bisa digarap dengan pendekatan home care. Yang penting saudara dikenal oleh masyarakat. Kemudian kita juga melihat ada standar length of stay yang ditetapkan oleh Indonesia Case Group ya. Artinya bahwa semua penyakit itu dirawat di rumah sakit sudah ada standar waktunya. Contoh stroke itu 15 hari, nggak boleh lebih. Kalau lebih bayar sendiri. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika sudah 15 hari rumah sakit itu, kecuali dalam kondisi yang betul-betul memburuk ya, mereka harus memulangkan pasien. Nah, saat mereka di rumah, siapa yang merawat? Nah, inilah perlu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merawat mereka dan yakin bahwa mereka itu mampu melakukan perawatan dengan baik di rumah. Ini arahnya, home care ini adalah untuk bisa menjawab tuntutan pemerintah nanti dengan adanya kebijakan hospital without wall. Ya, jadi rumah sakit tanpa dinding ya. Kemudian perkembangan nanoteknologi dan cultural genomic ya, artinya teknologi semakin kecil semakin canggih. Kemudian budaya-budaya yang juga berkembang, di mana kalau orang Indonesia kalau mereka paham tentang hubungan antara dia dengan orang tua, jarang seorang anak menaruh orang tuanya di panti jompo. Ini karena masalah kultural. Mereka biasanya merawat orang tuanya di rumah. Salah satunya adalah ketika sakit mereka menggunakan jasa home care. Gain of economic. Indonesia sekarang masuk dalam 6 besar negara Asia dengan ekonomi yang cukup bagus ya. Lalu juga nomor 17 di dunia dengan ekonomi terbesar. Artinya dengan adanya ekonomi yang cukup bagus, daya beli masyarakat meningkat, sudah tentu memilih pelayanan di rumah adalah salah satu pilihan yang akan menjadi semakin banyak di kemudian hari. Karena apa? Karena rumah sakit pun dengan kualitas yang tidak signifikan meningkat, tetapi yang signifikan adalah harganya ya. Karena hampir semua rumah sakit biaya perawatannya semakin tinggi, terutama untuk biaya akomodasi. Adanya budaya keluarga yang ingin merawat orang tuanya sedekat mungkin dengan mereka. Lalu yang ke-10 adalah adanya perubahan budaya terkait dengan asuransi, di mana asuransi non pemerintah, non BPJS ya, jadi ada asuransi tambahan, itu biasanya mereka akan memberikan cakupan layanan perawatan di rumah. Kalau yang saya tahu itu prudensial ya, setiap pemegang polis prudensial dia memiliki peluang untuk bisa dirawat di rumah 48 kali dengan home care. Dengan sekali tindakan pelayanan itu 500.000. Ini contoh yang bisa saya sampaikan terkait dengan peluang kita ke depan ketika kita nanti mengembangkan home care. Nah, kalau dilihat dari kekuatan kita sebagai perawat, sekali lagi saya ingin menyampaikan regulasi kita sangat bagus ya. Penguasaan ICT dari perawat juga cukup bagus, terutama perawat-perawat yang muda. Lalu humanistik kita juga menjadi kunci daripada pelayanan yang saya kira dibutuhkan di era industri 5.0. Dan dibandingkan dengan orang membuat rumah sakit, saya kira membuat home care berbasis praktek mandiri itu jauh lebih prospektif ya. Karena tidak perlu padat modal, tidak perlu padat teknologi, padat karya juga tidak perlu, risiko dan konflik juga nggak ada. Oleh karena itu, saya kira home care ini menjadi salah satu jalan masuk ketika saudara akan memulai sebuah bisnis berbasis profesi ya, dengan pendekatan entrepreneur keperawatan. Ya, kemudian
implementasi pelayanan holistik. Kalau di rumah sakit pelayanan kita lebih banyak ke arah konvensional, modern. Sedangkan perawat sekarang sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tindakan komplementer alternatif tradisional yang lebih holistik. Sedemikian rupa kalau di rumah saya kira bisa diimplementasikan tanpa harus bertentangan dengan profesi lain seperti halnya di rumah sakit. Oke, untuk meyakinkan teman-teman semua bahwa regulasi kita kuat terkait dengan home care, ini ada yang real ini ada 3 ya. SK Direktorat Yan Medik, ada PMK 908, lalu Permenkes 26 2019. Sedangkan yang 4 dan 5 itu menjadi kebijakan dari rumah sakit setempat. Oke, ini sebagai bukti bahwa bisnis home care ini bisnis yang legal ya. Namun dalam beberapa praktek yang kami lakukan, kami sering menemukan beberapa kendala terkait dengan pelayanan home care ini di rumah. Yang pertama ini criminal action ya. Jadi banyak dari tim kita yang melakukan hal-hal yang sepertinya kalau dilanjutkan ke aspek hukum itu termasuk dalam tindakan kriminal. Contohnya biasanya dia mencatatkan jumlah kunjungan yang melebihi dari realitas kunjungan mereka. Ya. Oke. Jadi itu termasuk pelanggaran pidana ya, karena melakukan penggelembungan jumlah kunjungan. Kemudian administrative law action. Terus terang saya cukup sering melaksanakan ini. Yang dimaksud dengan administrative law action, jadi kadang-kadang kita butuh tenaga perawat segera, tetapi tenaga sangat sulit kita temukan. Maka saya sering mengajak mahasiswa semester akhir yang bahasa Inggrisnya bagus, untuk saya jadikan tim. Tapi saya berikan sertifikat caregiver ya. Itu yang kita ajak untuk bisa membantu merawat khususnya pasien-pasien asing yang kadang-kadang nelpon tiba-tiba karena baru datang dari luar negeri, dan dia minta, Bapak bisa nggak dibantu klien saya minta disediakan home care untuk 1 minggu. Ya, kita tanya nih karakter dia seperti apa, baru kita siapkan tenaga. Ini contohnya. Kemudian malpraktek ya. Nah ini sering teman-teman kita karena terlalu dipercaya oleh keluarga, ini melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangan. Contohnya dia memasang injeksi vitamin C. Ini saya kira menjadi masalah yang cukup sering juga dilakukan oleh teman-teman perawat. Dan ketika dia melakukan injeksi, mengupload lagi di media sosial. Nah ini lebih parah lagi. Kalau diketahui oleh polisi ya parah, ketangkep. Lalu ada informed consent ya. Jadi kadang-kadang karena kita terlalu dipercaya, kita lupa informed consent ya. Oleh karena itu dalam konteks home care, saya kira di rumah pasien yang ada itu adalah perawat beserta klien dan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kadang-kadang kita lupa melaksanakan membuat informed consent karena kita yakin bahwa semuanya aman-aman saja. Ini yang saya kira perlu dikuatkan ke depan, bahwa tindakan-tindakan invasif terutama yang kita lakukan di rumah hendaknya harus diikuti dengan adanya informed consent. Nah ini dalam beberapa kali diskusi dengan lulusan, banyak dari teman-teman kita, anak-anak kita yang belum berani melaksanakan home care, apalagi praktek mandiri. Ya, yang pertama mereka hampir 95% mereka tidak memiliki lembaga. Oleh karena itu, jika ada lembaganya di Hasih Usada, saya kira bisa dibuatkan inkubator bisnis. Di situ ada praktek mandiri, tidak usah klinik ya, praktek mandiri. Dan dari praktek mandiri bisa digunakan sebagai base camp bagi lulusannya atau alumninya. Kemudian tidak ada lembaga yang mengatur ya. Sekarang kelihatannya cukup banyak seperti itu ya, karena memang
home care ini belum terlalu familiar, jadi memang di beberapa daerah ya kalau mereka melaksanakan praktek home care ya fine-fine aja. Karena belum ditemukan adanya kondisi berbahaya, kematian atau kecacatan yang muncul sebagai dampak dari home care. Lalu banyak juga berpikir bahwa ketika akan membuka home care itu perlu duit banyak. Jawabannya sebenarnya tidak. Cukup dengan SIPP yang sudah dimiliki setelah mereka tamat, mungkin biayanya tiap daerah berbeda-beda ya. Tetapi selama ini yang saya paham kalau kami di Bali nggak lebih dari 75.000 dan itu bisa menghasilkan pemasukan unlimited ya tanpa batas. Ada juga yang mengatakan bahwa kompetensi belum optimal ya sebagai praktisi praktek mandiri atau home care. Nah ini kalau di Bali kami lakukan dengan magang. Ya, mahasiswa semester kadang-kadang dari semester 2 siapa saja kalau mau mereka semester 2, 4, 6 mereka magang di tempat saya. Jadi setiap waktu libur mereka Sabtu, Minggu ya mereka magang di tempat kita. Kita ajak juga home care, kita ajak juga di praktek mandiri dan saya kira itu sangat membantu membentuk karakter profesional dari masyarakat, dari teman-teman lulusan. Ya kalau ada yang ingin nanti berminat untuk magang, saya sangat senang sekali saya undang saudara nanti magang ke Bali ya. Oke, kemudian selama ini kita lihat anak-anak ini ketika di rumah sakit atau ketika kuliah lebih banyak melaksanakan praktek di rumah sakit ya, clinic minded atau hospital minded. Demikian rupa mereka tidak atau kurang bisa melihat adanya peluang di luar rumah sakit. Yang mengatakan izinnya susah, memang relatif ya. Tiap tergantung daerahnya. Ada yang mengatakan tidak berani, ada yang mengatakan biar sempurna dulu menunggu. Ternyata semakin menunggu semakin hilang kompetensinya. Ya, tidak memiliki partner, nah ini harus dicari memang dan mereka tidak memiliki tempat praktek yang ideal untuk mengembangkan home care maupun praktek mandiri. Ini saya kira menjadi beberapa dasar ya yang menyebabkan kenapa home care dan praktik mandiri jarang atau susah untuk berkembang. Oke, teman-teman, ini adalah kondisi ya ancaman yang mungkin akan bisa muncul apabila kita sebagai perawat tidak sesegera mungkin menggunakan keterampilan kita untuk sebanyak-banyaknya membuka praktek mandiri. Yang pertama, ya kita lihat home care itu adalah kewenangan dari perawat, tetapi banyak home care itu yang jadi manajer dokter. Sekarang ada mulai perkembangan untuk home care ini basisnya rumah sakit, padahal aturannya nggak boleh. Undang-Undang 44 2009 tentang perumah sakitan hanya mengamanatkan seorang perawat dokter di sebuah rumah sakit berpraktek di wilayah rumah sakitnya, bukan keluar. Ya, tapi sekarang ada beberapa peraturan perawat dokter melakukan home visit atau home care. Begitu juga terkait dengan perawatan luka ya, banyak sekarang diakui oleh dokter spesialis bedah plastik. Perawatan lansia diakui oleh bidan. Perawatan remaja diakui oleh bidan. Nursing terapi komplementer diakui oleh dokter, diakui oleh pengobat tradisional. Caregiver itu diambil oleh mereka lulusan SMK atau SMA yang tidak memiliki sertifikat. Yang penting berani gitu kan. Dan itu saya kira mereka tenaga-tenaga yang tidak profesional yang mengambil porsi yang harusnya menjadi miliknya perawat. Ini saya lewati saja karena ini kalau dibicarakan tentang konsep modelnya ini agak rumit ya. Tapi apapun bisnis yang kita lakukan kita harus memahami konsep modelnya ya. Kalau kita di home care, konsep model yang kita gunakan itu adalah konsep model home care dari RISE ya, yang membedakan antara pasien yang dirawat di rumah dengan pasien yang dirawat di rumah sakit ya. Kalau pasien yang dirawat di rumah, yang menjadi core kita merawat itu adalah motivasi pasien kenapa dia mencari home care. Sedangkan kalau di rumah sakit ya pasien datang harus mengikuti prosedurnya rumah sakit. Itulah saya kira yang membedakan. Nah, jika teman-teman ingin mengembangkan home care ya, perlu
kita pahami bahwa pengembangan home care saat ini bisa dilakukan melalui beberapa jalur ya. Yang pertama melalui praktek mandiri ya. Kalau saudara ada yang saudaranya, temannya, keluarganya membuka praktek mandiri, jangan sungkan-sungkan. Bergabunglah di sana dan saudara-saudara nanti bisa melaksanakan praktek mandiri melalui bisa melakukan home care melalui praktek mandiri yang dimiliki oleh teman tersebut. Jadi SIPP saudara bisa taruh di sana dan bisa melaksanakan home care dalam satu wilayah di mana SIPP itu dikeluarkan. Lalu home care melalui kerjasama dengan kliniknya. Jadi kalau saudara menemukan klinik-klinik, namun klinik tersebut belum ada tulisan melayani home care, maka saudara bisa masuk ke sana menyampaikan. Dan saya kira itu menjadi entry saudara masuk ke pelayanan home care. Begitu juga lewat rumah sakit. Ya. Jadi itu beberapa jalur yang bisa saudara gunakan untuk mengembangkan home care. Ya. Dari semua jalur tersebut, saya kira home care melalui praktek mandiri adalah home care yang paling ideal ya. Kenapa? Karena melalui home care berbasis praktek mandiri, kita bisa melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kewenangan kita, kemampuan kita, kompetensi kita, dan kita bisa menjadi bangga sebagai perawat di situ. Yang kedua, bisa membantu masyarakat bukan atas nama profesi lain, tapi atas nama profesi perawat itu sendiri. Kemudian dengan home care kita bisa melatih mempertahankan keterampilan, ya, bisa mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis dalam menghadapi setiap kasus. Kita paham juga bahwa home care ini melalui praktek mandiri tidak akan padat modal, tidak padat karya, dan risiko juga tidak banyak ya. Dari segi manajemen juga bisa bagus karena biasanya kita tidak menggunakan manajemen yang seperti modelnya rumah sakit yang padat karya, yang sudah tentu kalau tidak besar modalnya risiko kita untuk gagal dalam melaksanakan bisnis kesehatan menjadi akan sangat besar. Oke, memang kelemahannya adalah harus berani dan harus bisa memulai ya, menanggung risiko dari apa yang untuk bisa melaksanakan praktek home care berbasis praktek mandiri, saya kira syaratnya nggak banyak ya. Memang untuk yang praktek mandiri nurse, tetapi D3 bisa menjadi tim di sana ya. Punya STR, punya lokasi praktek, ada KTP, NPWP, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, surat rekomendasi PPNI, rekomendasi dari puskesmas atau wilayah tempat kita praktek, dan memiliki surat keterangan, memiliki tempat prakteknya. Saya kira ini melalui proposal yang disiapkan. Ini saya kira menjadi syaratnya. Lalu proses pengajuan izinnya juga tidak rumit, teman-teman. Jadi jangan takut karena begitu perlengkapan kita atau persyaratan kita lengkap, biasanya kita akan mengajukan izin melalui Dinas Perizinan Satu Pintu. Saya kira modelnya hampir sama karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah ya, bahwa semua bentuk izin-izin untuk entrepreneur, bisnis, dan lain itu harus mengikuti model alur perizinan satu pintu. Dan di tiap daerah berbeda-beda kebijakannya, kadang-kadang SIP izinnya maju ke Dinas Perizinan, baru kemudian visitasi Dinkes Kabupaten Kota untuk memastikan dia boleh atau tidak boleh. Ada juga yang lebih sederhana, kalau sudah dapat rekomendasi dari puskesmas, Dinas Perizinan biasanya langsung memberikan izin. Seperti di tempat saya, di salah satu kabupaten di Bali, di Kelungkung namanya, ya kayak itu, gampang. Kemudian home care berbasis klinik, saya kira juga ini menjadi suatu yang perlu kita cermati ya, ketika kita nggak punya tempat, tapi kita punya skill ya, maka bekerja sama dengan klinik ini saya kira jadi pilihan. Ya, jadi pilihan. Jadi
bisa melalui divisi tersendiri, jadi tidak perlu izin khusus ya. Hanya perlu SIPP sebagai perawat di pelayanan kesehatan, manajer ya, kalau bisa sih dari perawat atau profesi kesehatan lain di kliniknya ya, tapi bukan manajer home care-nya. Kemudian perawat menjadi core konsep dan pelaksana home care, dan bisa juga bekerja sama dengan bagian tertentu dari klinik tersebut. Jadi ini yang saya kira yang perlu kita pahami, bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan. Oke, kalau izinnya saya kira nggak susah ya. Ijazah nurse D3 punya STR, KTP, perizinan satu pintu, ya rekomendasi klinik ya saya kira SIPP perawat di klinik tersebut akan keluar dan saya kira bisa langsung berpraktek. Jadi sederhana sekali. Begitu juga kalau rumah sakit, ini lebih gampang lagi ya. Tetapi memang layanan yang diberikan kalau berbasis rumah sakit masih terbatas pada layanan-layanan geriatri ya, atau pelayanan lanjut usia. Jadi kalau rumah sakit yang menyelenggarakan home care tidak sembarangan dia. Dia hanya boleh menyelenggarakan pelayanan home care apabila di situ kasusnya adalah kasus geriatri. Kalau kasus non geriatri belum. Oke. Nah, syaratnya lebih mudah lagi. Dia memang betul menjadi tim perawatan di rumah sakit bersangkutan, punya SIPP rumah sakit, kemudian ada pelaksana home care dari rumah sakit, dan dari SK tersebut mereka bisa melaksanakan praktek. Nah, yang perlu kita pahami saat ini adalah peluang kita untuk bisa melaksanakan home care ini sangat besar. Karena apa? Karena terutama untuk kasus-kasus pos dirawat di rumah sakit ya. Karena sesuai yang saya sampaikan tadi, BPJS punya standar lama rawat inap. Nah, setelah mereka dirawat di rumah sakit, sudah tentu mereka mesti pulang. Nah, pada saat mereka dipulangkan, belum tentu mereka sudah siap. Fisik, mental, sosial, apalagi sarana prasarana di rumah. Itulah yang perlu disiapkan oleh seorang perawat, agar nanti pada saat mereka pulang, mereka sudah siap untuk dirawat dan risiko-risiko yang terjadi akibat pemulangan tidak terjadi. Ya. Oke. Nah, untuk hal tersebut ini ada beberapa alur yang perlu kita pahami terkait dengan bisnis home care berbasis discharge plan ya di rumah sakit ya. Artinya kalau ada pasien-pasien yang akan pulang ke rumah saat ini sangat sedikit yang mereka dikomunikasikan dengan perawat home care ya. Seharusnya seperti ini ya, begitu pasien akan pulang ya. Jadi keluarga harus menyiapkan kondisi rumah agar tempat mereka tinggal nanti layak untuk dilakukan perawatan lanjutan. Agar jangan sudah baik di rumah sakit sampai di rumah kondisinya memburuk ya. Nah, seorang perawat yang melaksanakan home care berbasis discharge plan rumah sakit, ya mereka bisa dari rumah sakit itu sendiri, bisa dari praktek mandiri, bisa dari puskesmas, bisa dari klinik, silakan. Tetapi tugas mereka adalah melakukan identifikasi dulu terkait dengan persiapan pulang, ya, mulai dari ringkasan perawatan, obat, pemeriksaan penunjang, tindak lanjut perawatan, alat perawatan yang dibawa pulang. Dan apabila sudah sepakat dan saudara yakin akan mampu merawat di rumah, baru saudara melaksanakan kontrak ya dengan klien atau keluarga pemilik pasien tersebut. Inilah pendekatannya home care berbasis discharge plan. Nah, kalau dilihat dari segi keuntungan dan kerugiannya, saudara bisa lihat. Antara home care yang berbasis rumah sakit, klinik, dan praktek mandiri ini banyak sekali perbedaannya ya. Pertama dari segi izin ya, dari segi izin kalau rumah sakit ya izinnya rumah sakit berbasis klinik, izin klinik, sedangkan kalau praktek mandiri urusannya dengan izin praktek mandiri. Kalau SIPP-nya juga berbeda ya, SIPP rumah sakit kalau dia home care rumah sakit, klinik kalau dia home care klinik, atau SIPP praktek mandiri. Ya.
Nah, yang paling penting di situ adalah waktu kerja ya. Kalau waktu kerjanya rumah sakit kan sesuai dengan kontrak dengan rumah sakit. Kalau klinik ya sesuai dengan kontrak dengan divisi home care-nya. Sedangkan kalau kita mandiri ya sesuai dengan kontrak kita dengan klien. Cuman yang memang harus kita pahami sebagai perawat yang akan terjun di home care dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita harus paham bahwa sebagai perawat tanggung jawabnya memang mandiri di kita. Ya. Dan kelemahan lain biasanya dari segi asuransi, karena masih belum terlalu banyak ya, belum terlalu banyak asuransi yang mengakui praktek mandiri sebagai entitas yang bisa diajak bekerja sama. Justru yang banyak itu adalah pasien asing justru mau kerjasama dengan praktek mandiri. Dari segi penghargaan dari klien saya kira jauh lebih bagus kalau kita home care melalui praktek mandiri. SOP-nya juga sangat dinamis dan juga penghasilannya ini juga relatif tergantung dari prakteknya kita. Tetapi yang jelas ketika kita memulai praktek home care dari praktek mandiri, kita akan memiliki potensi passive income. Ya, tugas saudara itu adalah membuat brand atau membuat merek ya, melalui pelayanan yang bagus. Oke. Nah, ini saran ya, saran yang saya sampaikan kepada teman-teman semua yang akan membuka home care ya dari pendekatan proses praktek mandiri. Yang pertama, saya kira dari kurikulum kalau belum ada ya harus dimasukkan kurikulum home care. Kemudian kalau bisa kerjasama ya dengan praktisi praktek mandiri pada saat mereka praktek. Bagi yang sudah bekerja dan memiliki pengalaman bekerja lebih dari 3 tahun, silakan coba peruntungan ya membuka home care. Sedangkan bagi yang baru lulus atau yang akan lulus sambil menunggu serkom, silakan bisa tandem ya, ikut ya di tim ya, atau di praktek mandiri yang sudah ada. Nah, saya kira itu. Dalam konteks struktur manajemen, home care itu juga sangat sederhana ya. Cukup memiliki klien, ada pimpinan home care, ada manajer kasus, ada koordinator home care, ada perawat pelaksana. Ini aja. Jadi saya kira tidak padat karya ya, karena yang ada di situ adalah beberapa orang saja yang memang terlibat langsung dalam proses pelayanan home care. Nah, apa saja kompetensi yang diharapkan dan nanti banyak dibutuhkan ketika kita melaksanakan home care ya. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada Permenkes 908/2010, seorang perawat home care ini adalah perawat yang saya kira harus betul-betul mumpuni ya, kompeten. Baik dari segi pengetahuan anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, terutama yang sering keteteran ya, nursing terapi juga tidak pernah dipelajari, kemampuan komunikasi dan kemampuan kerjasama harus bagus ya. Itu saya kira. Kemudian dari kompetensi tindakan keperawatan, saya kira juga sesuai dengan Permenkes 908/2010. Kita memiliki peluang untuk melaksanakan banyak sekali intervensi, mulai dari perbaikan pola napas, suhu tubuh, perawatan luka, oral hygiene, memenuhi kebutuhan dasar, manajemen stres, manajemen gula darah, kemudian manajemen kardiovaskuler, spiritual, dan manajemen keluarga. Ini saya kira juga kewenangan kita. Kalau dilihat dari PMK 908, kita juga diberikan kewenangan melaksanakan nursing terapi, yaitu terapi komplementer alternatif. Yang ini tidak mungkin kita laksanakan di klinik dan atau rumah sakitnya. Ini hanya bisa dilakukan ketika kita pendekatannya home care yang berbasis praktek mandiri, seperti bekam, refleksi, akupressure, back therapy, dan lain-lain. Nah, kalau sesuai dengan teorinya Rice, nah ini lebih sederhana lagi, ada 7 kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang yang akan memilih home care menjadi ladang bisnisnya ya. Karena apa? Karena dalam konteks bisnis kita paham bisnis yang paling mudah dibuka adalah bisnis yang sesuai dengan keterampilan kita. Jangan mencoba bisnis yang tidak sesuai dengan keterampilan dan kemampuan, nanti bisa ditipu kita. Oke. Nah, menurut Rice ada 7 keterampilan yang harus
dikuatkan di situ. Mahir dalam pengkajian dan evaluasi. Ya, ini bagus karena kita sendiri kalau kita nggak kuat mengkaji, nggak mampu evaluasi, pastinya mati, tiba-tiba nggak ngerti kita. Komunikasi harus bagus, mengambil keputusan juga harus cermat, melakukan dokumentasi juga harus bisa ya efektif, fleksibel dan mampu berpikir kritis, mampu melakukan pertolongan kegawat daruratan, dan yang terpenting jangan pernah berhenti melakukan pengembangan diri. Ya. Sedangkan sesuai dengan SK Direktur Yan Medik, ya yang 311, ada 23 keterampilan yang bisa dilaksanakan di rumah. Mulai dari vital sign sampai melakukan huknah, ya. Kemudian juga tindakan personal hygiene hingga melakukan fasilitasi perbaikan kondisi rumah, ya. Saya kira banyak sekali keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, dan saya kira ini perlu tambahan magang atau praktek secara khusus agar yakin ya bahwa setelah kuliah saudara bisa membuka praktek mandiri dan bisa melaksanakan home care berbasis praktek mandiri tersebut. Dan kita bisa mengembangkan praktek mandiri dengan berbasis shelter. Artinya kalau Ibu Komsyah misalnya punya praktek di satu kabupaten, Ibu bisa mengembangkan dan membuat jejaring di kabupaten-kabupaten lain. Dan saya kira tinggal Ibu nanti membuat branding. Kalau brandingnya udah bagus, saya kira gampang. Ya. Nah, saya kira itu, dan dari apa yang saya paparkan, bisa saya simpulkan bahwasannya apabila saudara-saudara semua ini bersepakat menjadikan home care ini sebagai ladang bisnis dari profesinya, maka saya kira peluang untuk mengembangkan ini masih sangat luas. Kenapa? Karena regulasinya sudah sangat kuat, kemudian juga kita semua harus menghadapi tantangan yang semakin berat, khususnya perebutan kewenangan yang membuat adrenalin kita memang harus terpacu untuk bisa kembali merebut kewenangan kita. Kemudian juga agar bisa melakukan home care dengan baik, penguasaan kompetensi itu juga harus betul-betul dilakukan. Dan dalam era 5.0 ini adalah eranya nursing ya, karena bukan hanya IT yang dibutuhkan untuk bisa memberikan pelayanan keperawatan yang terbaik, tetapi yang terpenting di situ adalah human touch, yang dasarnya adalah caring dan kasih sayang dari seorang perawat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan ini beberapa hal yang saya sudah lakukan untuk Indonesia dalam rangka memperjuangkan home care, memperjuangkan undang-undang bersama Komisi 9, Komisi 9, Komisi 3, dan Komisi 10 DPR RI ketika Undang-Undang 14 itu digojlok ya, sampai juga keluarnya Permenkes 26 2019, saya selalu bisa menjadi bagian yang bersyukur ya, bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lahirnya peraturan-peraturan ini. Dan peraturan ini saya kira bisa mendukung perkembangan bisnis saudara-saudara, karena praktek bisnis kesehatan itu bisnis yang berbeda dengan bisnis umum. Risikonya sangat banyak, syarat-syaratnya sangat banyak, sedemikian rupa menjadi seorang entrepreneur dalam bidang kesehatan ini sudah tentu memerlukan kesiapan mental, emosional, dan kompetensi yang jauh lebih banyak. Saya kira seperti itu, dan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada saudara pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Iwayan atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa menyalakan mikrofon atau melalui chat Zoom. Adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Atau saya bertanya, apakah teman-teman ini ada yang sudah membuka home care apa belum? Ada yang sudah membuka, sudah punya? Atau kampusnya apakah sudah punya inkubator bisnis praktek mandiri yang bisa menjadi pusat pengembangan home care?
Jadi untuk praktek mandiri rencana Pak sama untuk bonkernya masih apa? Makanya ini mengambil ini supaya nanti dari akes itu bisa apa? Mahasiswa langsung bisa mulai agak bisa praktek Pak, belajar dari awal. Ya. Oke, berarti belum ada Bu ya? Belum Pak. Mereka yang masih siswa juga masih ikut-ikutan aja Pak kepada yang mereka sudah ini. Ya. Oke. Jadi ada perencanaan memang untuk membuka klinik maupun home care-nya Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Ini saya kira di beberapa tempat memang inkubator bisnis ya menjadi sesuatu yang sangat bagus di awal-awal mereka ketika memulai sebuah membangun keberanian praktek Bu ya. Kadang-kadang begitu mereka lulus, kalau tidak ada inkubator bisnis, mereka nanya yang lindungi saya siapa. Ibarat burung, mereka baru lepas dari cangkang telur, tapi ketika tidak ada yang mengelatih mereka untuk terbang dengan kurikulum yang saya kira sangat terbatas, saya kira tidak optimal untuk mereka bisa menjadi seorang praktisi yang mumpuni. Oleh karena itu sekali lagi kalau boleh, ya saya kira inkubator bisnis jawaban bisa menjawab kebutuhan akreditasi, bisa juga menjawab kebutuhan kesempatan mahasiswa, dan secara ekonomi juga bagus untuk pengembangan bisnis dari Akademi Kesehatan Asih Husada saya kira. Ya, terima kasih. Jadi memang akan kami persiapkan mulai dari mahasiswa Pak. Jadi nanti lulus sudah anak-anak sudah mulai bisa melaksanakan praktek mandiri sama care-nya. Jadi mungkin andai kata nanti kami membuat, kalau ada kesulitan saya bisa tanya ya Pak. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak. Ibu, Mas Wun. Kalau ada yang mau ke Bali juga magang boleh Bu. Sangat senang kita dapat belajar, dapat bermain, dapat ilmu, dan karena pengalaman kamu jadi pendamping itu itu betul jadi jauh perubahannya. Lebih baik kita menyiapkan 1 atau 2 orang yang betul-betul dilatih akan menjadikan dalam konteks pelayanan yang bisa dikembangkan di komplementari. Karena kami juga konsultan di Rumah Sakit Bali Mandara, itu rumah sakitnya pemerintah, baru dibuka 2 bulan itu, yang memakai komplementari udah 75-90 sekarang. Artinya apa? Kebutuhan kita sangat-sangat banyak di situ. Iya, Pak. Ya, 1 orang yang dari Sumatera Barat itu, ketika dia selesai praktek tempat kita, sehari dia sudah berani bisa 10. Coba kan itu. Dan ini saya kira karena itu sesuai dengan culture ya, budaya, dan itu bisa dikembangkan, prospeknya saya kira masih sangat bagus. Iya Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, kembali. Baik Bapak, ini sepertinya tidak ada yang bertanya untuk Bapak. Ada Ibu yang pesertanya. raise hand, Mbak Suci ada yang raise hand. Oh ada, ya silahkan. Silahkan Bapak Rijalul Fikri. Pak. Suaranya belum masuk ya? Ada suaranya Pak. Maaf, suaranya. Suaranya belum masuk. Sinyalnya mungkin ya.
atau boleh ditulis di chat Zoom saja. Ada lagi pertanyaannya nih Bu? Mbak? Oh, Pak Rijalul. Suaranya yang enggak ada, Pak. Enggak. Oke. PPNI Bintan ini. Pak Rijalul Fikri, Bintan. Mana Bu? Oh, Pak. Bangka Belitung ya? Bangka Belitung ya. Ya. Kalau Kepulauan nggak, Riau, Pak. ya Pak Rijalul Fikri. Kalau nggak salah berapa bulan lagi saya ada kesempatan ke Bangka Belitung ya, ke PPNI, ke DPW PPNI Bangka Belitung. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Pak Rijalul Fikri. Saya ikut di tim, Pak ya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Oke, silakan Mbak. Bapak Rijalul Fikri jadi bertanya atau tidak? Mungkin Pak Fikri sedang itu Pak menulis pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, akan saya tutup. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom hari ini. Terima kasih juga untuk narasumber dalam menyampaikan materinya yang sangat luar biasa dan bermanfaat ini. Acara ini diselenggarakan 2 hari. Yang pertama hari ini, hari Kamis 21 Juli 2022 dengan 3 pemateri, dan besok terakhir hari Jumat 22 Juli 2022 dengan 3 pemateri. Untuk link Zoom, Mbak Suci, ya. Ini ada pertanyaan nih, baru keluar di pertanyaan di itu, mungkin bisa dijawab dulu. Oh iya, ini Bapak Iwayan ada pertanyaan tentang sirkumsisi, Pak. Perawat di daerah masih banyak yang melakukan di rumah karena permintaan dari keluarga, Pak. Karena keterbatasan tenaga medis. Mohon pencerahan dari Bapak secara personal, secara Bapak. Terima kasih Mbak Suci, dan yang bertanya ini tadi siapa ya? Yang nanya Pak Rizalul. Ya, sirkumsisi Pak, daerah masih banyak lakukan di rumah karena pindah. Oke. Ini saya kira jadi fenomena yang luar biasa, termasuk
ketika Permenkes 26 2019 ini keluar, yang banyak protes itu adalah sirkumsisi ya. Perlu saya sampaikan Pak Jalul bahwa sirkumsisi bukan saja perawat yang tidak boleh, dokter umum pun nggak boleh Pak. Ya, dokter umum pun nggak boleh, karena yang boleh melakukan sirkumsisi itu adalah spesialis, kalau dilihat dari kompetensi ya, spesialis kulit kelamin. Ya, kebetulan saya yang ikut nyusun Permenkes 26 2019, saya diskusi dengan tim hukumnya dari ID, dia mengatakan Pak Wayan, kalau saya bilang boleh, nanti teman-teman kami dokter umum protes ya. Orang dokter umum saja nggak boleh. Itu jawabannya. Itu kompetensi dari bedah plastik dan atau kulit kelamin. Artinya kalau selama ini jalan ya sudah, itu tutup mata semua, karena yang penting ya apa yang saudara lakukan itu setidak-tidaknya ya bekerja samalah dengan profesi lain. Karena kalau pakai anestesi, pakai apa, kalau selamat kan nggak masalah, tapi kalau terjadi sesuatu ya itu kan sudah termasuk malpraktek saya kira. Tapi kalau sudah berkolaborasi dengan profesi lain, apalagi dinas kesehatan, saya kira itu jauh lebih bagus. Kecuali mungkin Pak Rijalul, di situ ada edaran ya dari dinas kesehatan berupa mandat atau delegasi. Nah itu yang harus dikejar oleh PPNI. Kebetulan Pak Bikri mungkin pengurus PPNI, itu minta ke dinas kesehatan agar diberikan kewenangan delegasi dalam melaksanakan sunat di rumah. Kalau itu sudah ada, aman saya kira. Nah sekali lagi saya sampaikan, ini bukan saja masalahnya dari perawat, dokter umum pun tidak boleh. Sedemikian rupa kalau Pak Rijalul dan teman-teman sembunyi-sembunyi, dokter umum pun juga sama dengan Pak Rijalul, sembunyi-sembunyi. Jadi jangan khawatir, bukan Bapak saja yang bermasalah dengan hal ini. Oke, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih. Apakah sudah jelas Pak Rijalul? Sudah ya sepertinya. Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Jika tidak ada, saya akan menutup acara hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti kembali workshop Nursepreneurship besok hari kedua jam 8 pagi. Untuk akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam membawakan acara ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Yuk, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Wayan.